Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Baiklah teman-temanku semuanya, seperti janji aku kemarin, aku bakal bikinin part 2 dari video aku yang ada di cuplikan ini ya. Seperti apa kira-kira video kelanjutannya? Simak terus ya di video aku berikut ini. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, kondisi dapur aku kalau misalkan aku itu habis masak ya. Ya, nggak serapi yang kelihatan di video pas lagi masak, soalnya kan ini aib-aibnya lagi disimpan nih di sini. Nah, jadi ini dia ya teman-teman, peralatan kotor yang udah aku pakai ya tadinya buat aku taruh bahan-bahan masakannya tuh di sini. Dan sekarang aku mau lanjut buat cuci-cuci ini dulu. Karena ini tuh dapurnya udah kayak kapal pecah, udah berantakan di mana-mana, jadi langsung aja ya buat kita bersihin dulu biar nanti kita bisa buat kerjain hal-hal yang lainnya lagi gitu. Baiklah teman-teman, kita lanjut dulu aja ya buat cuci-cuci piringnya. Jadi di sini tuh aku minta maaf banget ya kalau misalkan videonya agak ngebosenin karena kan ngeliatin aku cuci piring doang. Tapi berhubung kemarin aku udah janji buat liatin kondisi dapur aku seperti apa setelah aku masak-masak. Ya seperti inilah ya teman-teman keadaan sebenarnya di balik layar dari video aku masak-masak kemarin. Super duper berantakan kayak kepal pecah ya teman-teman. Pokoknya apa-apa aja gitu kotor gitu. Banyak mangkok kotor lah, banyak sutil atau yang lain-lainnya kotor. Pokoknya kan aku itu kalau masak ya teman-teman itu tuh semuanya pada kotor gitu. Mangkok-mangkok banyak yang kotor, pokoknya banyak deh gitu yang yang ikutan kotor gitu. Padahal sebenarnya kan misalkan tadi kita pakai buat siangin sayuran misalnya nih, kan bisa aja kan ya kita cuci dulu itu terus kita taruh lagi nanti buat buat taruh sayuran yang udah kita cuci gitu kan. Tapi aku enggak ya teman-teman, misalkan tadi udah aku pakai buat siangin sayuran, ya udah berarti udah kotor, aku taruh lagi di wastafel, nanti aku ambil lagi yang baru buat taruh sayurannya yang tadi udah aku cuci. Nah kayak gitu ya teman-teman, jadi tuh kelihatannya jadi agak banyak gitu ya cuciannya. Teman-teman ada yang samaan juga nggak sih sama kayak aku? Atau misalkan ada teman-teman nih yang misalkan kalau masak itu ya udah masak aja dapurnya nggak berantakan gitu. Apa cuman aku ya yang kalau masak itu dapur tuh selalu berantakan? Gak tau kenapa ya teman-teman, aku sih bingung juga ya sama diri aku sendiri, kok bisa sih sampai seberantakan kayak begini gitu loh. Tapi nggak apa-apa juga ya teman-teman kalau misalkan dapur kita berantakan pas kita lagi masak. Yang penting setelah masaknya kita langsung buat beresin itu dapur. Jangan sampai pas udah masak nggak diberesin terus ntar kita udah makan nambah lagi cucian piringnya. Itu tuh bakal ngerubah mood kita banget ya teman-teman. Karena kalau misalkan udah ngelihat cucian piring numpuk di wastafel itu tuh rasanya kayak udah nggak mood gitu buat ngerjain yang lainnya. Pokoknya moodnya udah jadi keganggu gitu ya. Itu sih pengalaman aku pribadi, nggak tahu deh ya ke teman-temannya gimana. Tapi balik lagi ya, yang namanya kerjaan ibu rumah tangga tuh kan ya paling gini-gini aja. Nggak ada yang lain ya. Pasti kalau nggak nyuci piring, nyuci baju, beberes, nyapu, ngepel, pokoknya gitu-gitu aja. Kalau nggak ya masak lah. Nah ntar kalau misalkan masaknya udah selesai, balik lagi cuci piring gitu ya. Jadi kayak berputar di situ-situ aja terus kerjaannya. Mungkin ada saatnya juga ya buat kita merasakan yang namanya jenuh, bosan sama kerjaan yang itu-itu aja setiap harinya. Cuman kan balik lagi ke kitanya. Kalau misalkan kita ikhlas buat kerjain ya semua pekerjaan apapun yang berat sekalipun itu bakalan ringan ya teman-teman. Oh ya maaf ya teman-teman kalau misalkan di sini aku nggak terlalu fokus ke videonya. Mungkin di sini aku lebih banyak ke yang cerita-cerita gitu. Soalnya kan di vlog aku yang sebelumnya jarang banget ya aku buat cerita-cerita. Kalau di video-video sebelumnya palingan ya sekedar menyapa aja, apalagi kalau misalkan videonya udah masak. Nah itu udah fokus ke bahan masakannya aja. Dan di vlog kali ini aku berinisiatif buat aku cerita-cerita biar berasa lebih dekat lagi sama teman-teman semuanya. Ya memang sih pas lagi dubbing ini atau voice over ini tuh ngobrolnya cuma sama HP gitu ya.
tapi tuh kok ngerasanya tuh beneran lagi ngobrol sama teman-teman semuanya gitu, biar lebih deket lagi, biar berasa apa ya, biar berasa lebih bestie aja kali. Lah bestie gaya banget dah. Maksudnya biar lebih ada gitu ngobrol-ngobrolnya, nggak cuman fokus ke videonya aja, ngejelasin inilah, ngejelasin itulah, biar nggak gitu-gitu aja. Oh ya, di sini aku juga sekalian nih mau minta sarannya teman-teman atau misalkan kritikannya teman-teman, gimana nih dari video aku, dari video-video yang sebelum-sebelumnya udah aku bikin. Itu tuh gimana menurut teman-teman semuanya? Biasa aja atau ngebosenin gitu? Boleh banget ya buat diberi kritikannya di kolom komentar. Kalau misalkan agak ngebosenin, kasih aku tipsnya dong buat bikinin video apa kira-kira gitu yang gak ngebosenin gitu. Soalnya aku bener-bener lagi berada di fase yang lagi downnya gitu soal YouTube ya. Aku sempat berpikir beberapa kali buat berhenti aja, yaudahlah sampai di sini aja lah, nggak usah lagi aku nge-YouTube ini gitu. Mending aku jadi penikmat YouTube aja gitu kan ya. Soalnya masih jauh nih dari kata-kata monet gitu ya. Tapi balik lagi pas aku lihat teman-teman yang lainnya udah monet, udah gajian setiap bulannya, kok aku jadi pengen juga gitu ya. Meskipun tujuan utama aku tuh bukan untuk itu. Awalnya sih aku bikin YouTube ini tuh cuman buat sharing-sharing atau simpan-simpan video-video aku buat nanti jadiin kenang-kenangan aja. Tapi lama-kelamaan aku banyak jadi kenal sama teman-teman baru, aku jadi banyak kenal sama orang-orang baru, mungkin yang kenalnya lewat komen lah, terus akhirnya pindah ke DM dan lain-lain segala macam. Hasil jadi banyak kenal sesama YouTuber pemula gitu ya. Dan aku juga ada ya beberapa teman YouTuber pemula atau ada juga yang udah monet, dan itu beliau tuh selalu kasih support, selalu kasih saran-sarannya, pokoknya selalu nguatin dan nyemangatin aku gitu. Ayolah bangkit lagi, jangan down, sayang kan berhenti di tengah jalan gitu. Tapi balik lagi, setiap harinya tuh kadang aku iri ya lihat teman-teman itu pada uploadnya konsisten gitu, udah upload setiap hari atau bahkan ada yang 2 kali sehari gitu ya. Aku buat upload 3 kali seminggu aja kayaknya tuh susah banget gitu. Padahal setiap harinya aku ngerjain kegiatan aktivitas rumah tangga seperti ini. Cuman kadang-kadang aku nggak videoin. Kadang-kadang juga nih udah selesai beraktivitasnya baru aku ingat, oh kok nggak di videoin ya? Kan lumayan ya buat dijadiin konten gitu. Tapi balik lagi nggak tahu kenapa aku lagi di fase yang bener-bener jenuh banget, down banget karena lihat view YouTube aku yang segitu-segitu aja. Padahal teman-teman yang lainnya nih yang aku lihat juga view-nya tuh banyak gitu ya, kayak apa namanya, kayak misalkan kalau view banyak tuh jadi semakin semangat gitu buat kontennya. Tapi pas aku lihat view aku kok segitu-segitu aja ya dari awal sampai akhir. Apa video aku nggak bagus ya? Apa video aku ngebosenin ya? Kadang suka muncul lah pikiran-pikiran kayak gitu. Dan sampai akhirnya aku sempet dulu tuh ya nggak upload beberapa, hampir sebulan kayaknya. Dan setelah itu pun juga diingetin lagi ya sama teman-teman yang lainnya, ayolah upload lagi, ayolah, kan kita nggak tahu rezeki itu datangnya dari mana aja, mana tahu rezekinya ada di YouTube gitu kan. Tapi siapa sih yang nggak mau ya kita dapat gajian dari YouTube, kita kerjaannya cuma beberes kayak gini terus nanti tiap bulannya dikasih gaji gitu ya. Aku tuh mau banget, pengen sebenarnya kayak gitu, cuman ya gimana lagi, palingan itu ya hayalan aja kayaknya. Karena kalau buat mendapatkan itu semua kita harus punya 1000 subscriber minimalnya dan 4000 jam tayang. Sedangkan aku masih jauh ya dari kata-kata itu. Tapi dibalik itu semua, aku balik lagi ya buat berpikir secara realistis, secara logika. Karena kan kita nggak bisa buat ngatur rezeki kita segimana. Kita nggak bisa ngatur buat orang-orang itu nontonin video kita, buat suka sama video kita, kan kita nggak bisa atur itu semuanya. Yang penting kita tetap berusaha semampu kita, semaksimal yang kita bisa. Yakin dan percaya kalau misalkan rezeki kita ada di sini, ya insya Allah kita bakal dapatin rezekinya di sini. Tapi kalau enggak, ya mungkin rezeki kita ada di tempat lain.
Ya mungkin segitu dulu ya teman-teman cerita dari aku yang mungkin bisa dibilang ya cerita apaan sih campur aduk gitu ya. Tapi semoga aja dari cerita aku yang gak jelas itu ada manfaat yang bisa diambil atau pelajaran yang bisa dipetik. Dan juga buat teman-teman sama youtuber pemula, yuk semangat yuk, kita nggak tahu ya rezeki itu bakalan datang dari pintu yang mana aja. Nah sekian dulu ya teman-teman cerita-cerita kita kali ini. Di sini aku juga sekalian mau ngucapin terima kasih dulu nih buat teman-teman bunda-bunda yang udah nonton video aku. Terima kasih banyak buat supportnya, buat subscribe, like dan komennya, serta udah share juga video-video aku di tab komunitasnya. Dan buat teman-teman yang udah komen juga terima kasih banyak ya, karena aku suka banget ya baca-bacain komen kalian. Itu tuh kayak motivasi dan bikin aku ketawa juga ya sebagian. Nah, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.